Momen paling menarik adalah pas diculik bapak sih. Siapa tuh? Saya cukup besar. Biar kayak kebo. Dia nggak perlu dalam, tapi kamu mandi gitu kan biar kayak kebo aja. Iya juga ya. Jangankan mandi, katanya ada satu hal yang harus dicoba lagi apa? Apa tuh? Jongkok di perasaan gue nggak enak. Katanya nggak mau nyanyiin waktu, tapi lu kok minta cuti terus? Iya, karena dijebak. Nggak dijebak. Wah, bangke terus. Gali aja lagi kuburan ini pasti sininya kosong nih, gak ada gigi. Oke. Ya, cocok kan? Terus Selamat sore nih buat teman-teman arti kata kita. Ketemu lagi di episode selanjutnya dengan narsum kita dari Jakarta, Bung Ariel gitu. oke. Perkenalan diri aja deh, karena aku malas kenalan nama kamu. Jadi nama saya Ariel. Terus apa lagi ya? Nggak tahu gue. Oh iya. Lu di sini aja ngapain? Saya sebenarnya nggak tahu nih. Oh iya. Saya juga nggak tahu kenapa saya di sini. Terus kita mau ngapain di sini? Sok-sokan aja ya di pinggir kali. Jadi saya sebulan terakhir jadi warga Bandungan, Iya. Magelang. Karena dijebak, nggak dijebak. Wah, bangke terus. Terus ya udah, seru juga ternyata ya. Oke, Mas Ariel ini tuh awalnya tuh kita temenan dari acara motor sih. Kebetulan kita lagi ada acara touring, terus ketemu dan setelah hampir lebih dari 2 tahun ya. Iya kayaknya. Ya lebih dari 2 tahunan. Akhirnya dia main ke Magelang tuh ngobrol-ngobrol. Nah, nyasarlah dia di sini untuk 3 bulan. Mungkin lebih. 3 bulan mungkin lebih gitu. Dan apa sih Mas Ariel yang dilakuin di sini nih? Biar teman-teman pada tahu. Di sini saya membantu Mas Pandu dalam event Jogo Kali. Oke, Jogo Kali apaan sih Bang Ariel? Loh, kan Anda yang punya acara. Jadi Jogo Kali ini adalah festival seni yang menyangkut tema ekologi juga ya. Iya benar. Yang berhubungan dengan sungai, makanya namanya Jogo Kali, menjaga sungai. Bener gak sih? Ntar dikeluarin lagi gua gara-gara salah. Sebenarnya sepengetahuan lu aja sih, Iya. karena Mas Ariel ini udah sebulan ya Bener. di sini. Kurang lebih gitu. Nah, berhubung saya tertarik gara-gara ada tema ekologinya. Oke. Terus ternyata ya karena seni belum tahu sama sekali tadinya. Cuma setelah bertemu dengan teman-teman di sini ternyata kayak menyelami sesuatu yang baru dan menarik gitu. Berarti tiap hari ada hal-hal yang seru lah buat dicari tahu. Dan yang paling mengesankan dari 1 bulan ini, satu momen deh. Kamu kan memang ya aku nganggapnya adalah kamu orang kota ya, karena orang Jakarta gitu. Yang menarik salah satu momen nih dari sebulan kamu di sini apaan? Momen paling menarik, satu momen doang nih. Satu dulu karena gue tahu ya kalau banyak lumasnya. Momen paling menarik adalah pas diculik bapak sih. Siapa tuh? Diculik bapak. Bapak adalah Seorang seniman. Bapaknya Anda juga. Yang memimpin penelitian ini ya, Iya, event betul, ini betul, risetnya. sebagai pembina dan penasehat juga, Iya. dan kebetulan tenaga ahli ya. Secara formal ya, secara formalnya dia statusnya tenaga ahli gitu. Dan juga kan Bapak kebetulan guru besar di seni rupa di UNS ya. Yap. Dan buatku yang sama sekali belum tahu soal kesenian, terus niatnya belajar otodidak, tahu-tahu diculik ke kampus, disuruh masuk kelas tuh dengan petualangan sehari bersama Bapak itu asik sekali sih.
Iya, oke. Tapi itu nggak ada hubungannya sama riset. Tapi Emang ada, sebenarnya ada. Karena lu jadi lebih tahu dunia seni kan sebetulnya. kurang lebih iya sih, malah jadinya pas banget kebetulan kan kelasnya mengenai dasar-dasar Oh, teori. Ya adalah sedikit banyaknya perbekalan untuk iya, benar. Dan gini nih, yang pengen aku tahu ya, dari sudut pandang kamu nih sebagai orang luar ya, ngelihat kan tiba-tiba kamu yang tadinya ya ini agak aneh ya, ada mengkotak-kotak kan Enggak. tapi ya karena kita temenan dan itu tidak masalah ya mengkotak-kotakan. Kamu orang kota gitu yang tiba-tiba pindah hidup di desa kan, Iya. dengan kultur yang kita seperti ini, terus kebetulan juga berhubungan dengan seni, budaya, dan fokusnya kita juga ke ekologi. Apa sih yang beda banget antara orang kota Jakarta tempat kamu tinggal sama di sini nih, Rero? Yang beda banget pastinya, jadi gini nih, salah satu alasan kenapa aku langsung mengiyakan begitu ditawarin, karena aku juga butuh suasana baru. Di ya, Jakarta, buat yang pernah kesana pasti udah tahu padat, sumpek dan lain-lainnya, dan begitu dapat tawaran kota lain yang malah bukan kota lain, desa lah masuknya. Desa. Udah desa, ya aku excited sih dengan perbedaannya, karena aku juga suka jalan-jalan, suka pergi ke tempat-tempat yang beda, dan saat pergi ke tempat yang beda-beda mencoba membaur dan pengen tahu gimana sih orang-orang di sana hidupnya kayak gimana, dan aku jadi bagian dari situ. Nah itu Kayak antropolog ya. iya padahal tapi ini penelitian antropologi Tapi ya? memang penelitiannya itu antropologi. Walaupun bukan basicnya antropologi sih, Iya. tapi bisa disesuaikan. Siapa tuh yang antropologi ya? Nggak tahu deh. Tapi seru ya Tapi ternyata. eksplisitnya apa sih yang beda banget menurut kamu? Eksplisit beda gini, dari orang-orang ya, pembawaannya beda. Oke. Maksudnya ada saat dimana kita pergi ke beberapa daerah lain di kota yang asing, terus kita main masuk aja, itu pasti ada pandangan-pandangan yang jatuhnya lebih ke curiga, atau mungkin nggak terlalu ramah gitu, iya. tidak ramah. Ada saat maksudnya ya pasti sama-sama nanyain mau kemana mas, nyari apa mas, tapi cara ngomongnya aja dari situ udah beda. Oke. Dan di sini lebih ke ngerasain, orang mungkin sama-sama penasaran, tapi penasarannya lebih ke pengen tahu, terus penerimaannya juga lebih enak gitu, lebih ramah, dan ya senang aja. Aku datang ke sini karena penasaran dengan gimana orang-orang hidup di sini, dan mereka juga malah sampai bingung kenapa kok ada orang dari Jakarta mau tinggal di sini. Bener. Tapi nyaman sih. Betul. Sebenarnya kan banyak ya di Magelang lah. Di Magelang ini sebetulnya banyak desa yang sudah basicnya itu desa wisata sekalian malah, dengan segala macam potensinya gitu. Dan jujur aja kalau Bandongan itu sebetulnya belum basic desa wisata. Jadi yang dialami Ariel di sini kebanyakan emang ya murni kulturnya orang sini gitu. Yang kalau wisata desa wisata atau wisata desa itu kan mereka sudah disetting. Yang harus disuguhkan ke tamu itu apa sih gitu. Sementara kalau yang kamu dapetin ya itu murni kulturnya orang sini, dengan segala macam suka duka dan tetek bengeknya kan. Berarti makin nggak mengecewakan lagi sih. Sebetulnya kayak, ternyata emang asli ya begini ya bagus. Betul. Dan kalau menurut lo sendiri nih Rera, sekarang kita kan bahas tentang ekologi ya. Dan kita lagi di salah satu tempat tongkrongan dadakannya kita nih di kali. Menurut lo gimana sih kali yang lo amatin selama ini, selama riset gitu? Nah, salah satu yang ternyata bikin excited di Jawa Tengah, terutama di daerah atas gini ya, bentang alamnya sih. Karena kalau dari Magelang sendiri kan dikelilingin sama 5 gunung. Terus ternyata pas udah keliling-keliling desa sekitar sini juga masih ada sungai-sungai yang kita masih bisa nongkrong kayak gini. Coba ke Jakarta nongkrong di pinggir sungai, ada sih tongkrongan di pinggir sungai. Ada. Tapi ya
tahu lah. Vibes-nya beda lah ya. Vibes-nya beda ya. Yang sama ada sih. Yang sama. Kota dan desa itu adalah sampah. Sampah. Benar. Nah, pun ya di sini sungainya tetap ada sampah-sampah juga, tapi kualitasnya jauh. Iya, betul. Jauh. Masih udaranya aja beda ya. Oke. Tapi setidaknya kalau misalnya kita mau fokus ke masalah ekologinya gitu, untuk merestorasi sungai-sungai itu mungkin usahanya gak akan sesulit kalau lagi di kota, di Jakarta terutama. Aku nggak tahu gimana kota-kota lainnya juga ya. Terus dan emang nyaman, kayak di pinggir sungai aja kita masih bisa nongkrong. Rasanya kayak tempat tongkrongan gitu ya. Bener. Padahal ya udah naturalnya gini aja gitu. Oke. Udah pernah mandi di kali? Belum sempat sih di sini. Ya, kalinya kan yang kita datengin kebanyakan dangkal. Saya cukup besar. Biar kayak kebo. Dia nggak perlu dalam. Tapi kamu mandi gitu kan biar kayak kebo aja kan? Iya juga ya. Jangankan mandi. Katanya ada satu hal yang harus dicoba lagi apa? Apa tuh? Jongkok di sungai. Tapi ya itulah. Tapi memang lu perlu nyoba sih. Oh iya. Karena itu kegiatan aku beberapa kali lah tiap pagi kalau di sungai ini itu adalah dodok di kali. Vibes-nya beda ya? Iya, karena itu kan panggilan alam kan. Kapan lagi nongkrong dengan pemandangan gitu. Nah, gitu. Biasanya kan kalau di WC kita berlama-lama karena main HP. Di sini Nah, kalau di sini berlama-lama karena vibes-nya emang enak. iya. Gitu. Saya pernah kebayang nggak sih pas lagi jongkok ternyata di bawah nanti ada yang mancing mending. Ada yang mandi gitu. Itu pernah terjadi. Iya. Sebenarnya nggak mandi sih, nyuci. Terus kok pakaiannya tiba-tiba luntur coklat gitu. Enggak lah, aku pewarna kuning. Oke. Kalau kamu paling seneng sama vibe sekali apaan sih, Del? Vibe sekali. Suaranya. Terus di kali yang masih cukup bersih, yang nggak bau, yang pasti. Terus suaranya enak. Terus pemandangannya, aku suka pemandangan alami. Kalau kita lihat belakang nih masih ada batu-batu, air terjun walaupun kecil, tapi kayak mungkin seharian di sini juga betah. Tiba-tiba kesurupan aja. Tenang, ada pawangnya Inu. Oh iya. Di belakang. Oke. Dari project ini, Ril, apa aja sih yang dihasilin? Kalau aku yang cerita soalnya kan jadi banyak ya. Karena untuk kepentingan riset juga gitu. Mungkin kalau dari Ariel sendiri sih yang akhirnya gabung ke project ini, apa sih yang pengen lu capai di sini gitu loh? Kalau yang ingin aku capai, lucu gini sih. Kalau kita lihat kegiatan teman-teman seniman kan kemarin-kemarin yang kebanyakan aslinya pelukis kanvas gitu ya, dan ada juga yang pembatik. Terus ternyata malah mengadaptasi yang sebelumnya mungkin udah ada di beberapa tempat lainnya yang kita bikin di kaos dan di media-media lain. Dengan harapan ini juga bisa membantu mereka, dan aku sendiri sebagai pendatang pengen belajar sebaliknya. Jadi ya mumpung lagi di sini ketemu sama seniman-seniman asli yang biasa gambar di kanvas dan membatik, jadi mungkin kayak transfer ilmu lah. Jadi malah pengen belajar ngebatik, terus ngelukis juga, karena makin lama makin menarik juga. Oh, sama itu sih. Apa? Waktu itu kan kita sempat ada event yang ada seni pertunjukan juga, tari. Oh iya. Itu ternyata keren ya. Iya. Pas nonton tuh, salah satu pengalamanmu ya ketika ikut acara UMKM di Magelang, terus ada tontonan seni kreasi gitulah. Apa yang lu pikirin tuh sampai akhirnya ini nungguin banget, balik-balik ternyata keren ya gitu. Iya emang sih. Soalnya gimana ya, di tempatku mungkin udah
ya cuma ada di tempat-tempat tertentu aja. Terus kebetulan kemarin pas ngeliat dan ternyata ini udah jadi di tiap daerah ada. Iya. Yang kebetulan ada, terus kayak nontonnya aja udah halu sendiri sih, kayak anjir keren banget gitu kan. Terus gak tahu, mungkin kalau aku pribadi malah kayak penasaran ini latihannya gimana ya, butuh berapa lama orang-orang sampai bisa masuk ke pertunjukan, dan yang ngebayangin capeknya gimana, terus persiapannya gimana. Terus mungkin kalau ada kesempatannya pengen sih nyoba ikut belajar, ikut nyobain juga nari juga gitu. Iya, kayak karena ada banyak yang hal. butonya itu kan, buto. Iya, mirip ya. Butonya itu ya ogoh-ogoh. Kayak kalau Bali ogoh-ogoh, kalau sini buto. Nah, cocok nih jadi buto ya. Gede badan lu. Tetapi kemarin juga itu sih. Iya. Ada salah satu performernya kan yang kayak badannya gede banget, lebih gede dari aku, tapi kayak bisa gerak selincah itu dan kok kuat sih. Terus kayak keren itu yang itu cukup berat loh itu. logam dan kerincing itu namanya kerincing. iya, kalau nggak jijingkrakan nggak akan bunyi dan nggak ada musiknya. Itu keren banget Dan selaras lagi sama musiknya. Jadi itu memukau. Jadi lu balik-balik ntar ke Jakarta, tiba-tiba lu pakai kostum buto, terus habis itu udah jadi anak seni banget gitu. Tapi bingung di sana nanti mau tampil sama siapa, masa sendiri gitu. Tapi ya sih, kayak berapa di sini aku udah sebulan, mungkin akan beberapa bulan lagi kayak gak pengen nyanyain waktu lah, banyak banget yang bisa digali di sini. Oke, out of the topic. Perasaan gue nggak enak nih. Katanya nggak mau nyanyiin waktu, tapi lu kok minta cuti terus? Ya. Oh, ngurus side project. Bener. Ngurus side project. Ya kan banyak tempat-tempat bagus ya Pak ya. Iya. Sayang kalau nggak sekalian jalan-jalan. Oke, menggali potensi lain. Dari project ini yang tentang ekologi, seni, budaya, gitu. Apaan tuh? Ya kan sekalian, nggak ada salahnya kan kita mencoba mencari teman-teman baru. Oh gitu, teman baru. Oke. Teman. Udah Kan, dapat berapa banyak teman baru? Iya, ya kita simpan itu buat nanti. Ya tapi kan katamu ini relasi itu penting. Iya benar. Toh yang kita lakukan kan memang nambah relasi. Nambah kan? relasi. Dengan apa? Kalian paham lah. Itu side projectnya Ariel yang secara personal dan pribadi ya, dan kebetulan sih kalau aku masih melihat itu ya bisa menjadi relasi yang baik lah. Iya. Oke. Lebih banyak temenmu di sini kan kamu akan semakin betah. Bener. Ya contohnya kayak dia, Inu. Mereka orang-orang yang sering tidur sama Ariel. Iya tidur. Kasurku luas. Tidur. Masih lurus kok nih. Iya masih lurus. Ya, tapi nggak ada mereka ini kurang asik kayaknya. Kurang asik emang. Kurang asik emang. Dan seru. Yang perlu lu kasih tahu sebenarnya Ariel itu dia ngekos depannya itu pas kolam. Itu sih. Iya. Keuntungan banget tuh buat Ariel. Dan kebetulan aku suka mancing. Mancing selalu membuat semangat, juga bikin santai. Jadi kayak ada rutinitas bangun pagi, buka pintu kamar, lihat kolam, wow. Cobain umpan. Dan itu boleh ya sama yang punya kos. Iya. Kolamnya emang boleh dipancingin ikan-ikannya. Boleh dimakan juga. Asal jangan yang gede-gede. Ya toh nggak ada dapur juga sih. Biasanya kayak berhasil ya udah lepas lagi. Gitu. Itu kayak peristiwa apa ya? Pancing lepas lagi. Pancing lepas lagi. Itu emang ada di mancing namanya catch and release gitu. Apa? Catch and release. Oke. Seperti lu dengan yang lain ya? Ya biasa sih yang di catch ikan. Iya. Ya itulah. Ya. Oke lah. Jadi ini salah satu proyek yang kemarin sempat kita obrolin sama Komunitas Seniman Badongan itu kan lukis art ya, produk kaos lukis gitu, dan itu ide yang kebetulan kita coba kembangin karena
apa namanya, ya untuk mengubah media sebetulnya, mengubah media teman-teman lebih mengenal dunia seniman, dunia seni lukis gitu atau seni rupa. Selama ini memang menurutku sendiri memang jarang banget kesorot gitu. Dan ini kita mengubah media itu jadi melukis kaos ya. Melukis kaos. Mungkin bisa dilihatin produknya Aren. Oh iya. Nah, aku sendiri udah ada. Ini dilukis sama salah satu teman seniman Bandungan sama Inu. Ini kebetulan dibikin di jaket favoritku sih. Filosofinya apa nih? Filosofinya. Ya nggak filosofi, ceritanya apa Ceritanya ini gambarnya tengkorak. Tapi ada manusia, ada babi rusa. Sebenarnya sih karena ini kayak seakan-akan ada dua sisi aku yang aslinya. Oh ini tengkorak lo? Ini tengkorakku, lihat tuh ada ompongnya pas kan. Besok kalau modern kayak gitu ya lo? Ya nanti gali aja lagi kuburan ini pasti sininya kosong nih, gak ada gigi. Oke. Ya, cocok kan? Terus, nah ini dari sekian banyak babi hutan yang ada di Indo, aku pilih babi rusa karena ini kan yang endemik Indonesia, jadi kayak biar Indonesia banget gitu. Tapi di sini udah ketemu babinya sini nih. Ya itu yang pada suka datang nongkrong malam di kosan tuh kelakuannya emang kayak babi semua ya. Datang berantakan udah kayak babi. Ya itu karena kita datang ke kandang babi. Oh iya juga ya. Ini kan aku juga. Iya. Lu gambarinnya kan lu babi rusa. Nah ini tapi bukan ya. Ini sebenarnya babinya karena ya aku senang main-main ke hutan dan ya udah kayak babi aja sih kalau udah masuk hutan. Terlalu enjoy gitu ya. Udah berasa rumah. Apa sih yang menarik dari produknya teman-teman Lakis Art ini? Nah, yang menarik buatku adalah gini, mungkin sekarang tuh udah gak banyak ya yang membeli lukisan buat sekedar buat dekorasi. Ada mungkin tapi nggak akan sering itu lah. Lebih segmented dan sedangkan ya banyak juga teman-teman di kota-kota lainnya yang mungkin seneng dengan karya seni yang lebih sederhana gitu, yang emang bisa jadi bagian hidup mereka sehari-hari kan. Ada pride-nya juga untuk pakai itu. Terus ya akhirnya ide kita bersama untuk mindahin media itu ke barang-barang yang digunakan sehari-hari kayak di kaos, di jaket, dan mungkin nanti kita mau coba juga juga sepatu kemarin. Sepatu, helm juga keren sih buat yang suka motor, tas. Itu kayak ya mungkin itu nantinya akan bisa lebih mudah digunakan dan diaplikasikan. Jadi supaya karya-karya seni teman-teman seniman di sini selain tetap bisa ngelanjutin di kanvas juga, tapi ada juga yang ada pilihan lain lah yang bisa digunakan sama teman-teman kita di luar sana dalam media bentuk yang berbeda. Lebih meluas gitu ya. Digunain untuk semua orang, semua kalangan. Benar. Karena kayak ya seru sih kalau lagi pakai ini terus dengan gambarnya, lukisannya teman-teman, terus kayak oke, bawa lukisan ini kemana-mana gitu. Tapi dipakai bisa request lagi ya, enak ya kan. Kurang apa gitu, bisa oh ini nih gambar yang gue banget gitu loh, dan itu jadi limited gitu kan. Bener, karena belum tentu ada lagi yang lain, pasti ini cuma satu ya. Teman-teman pelukis juga pasti bete juga disuruh ngelukis hal yang sama berulang-ulang, ya nggak sih? Yang pasti sih ketika itu gambarnya mungkin temanya sama atau objeknya sama, sebetulnya teman-teman seniman itu udah bilang tuh. Jadi kayak nggak mungkin kita bisa bikin sama persis. Karena itu pakai kuas, dilukis satu-satu. Mungkin iya gambarnya sama, tapi pasti ada perbedaannya. Nah itu tuh yang bikin limited banget tuh dari lukis art. Gitu. Dan bisa nambahin ciri khas masing-masing. Betul. Bisa jadi explore banget ya. Kita tuh kayak apa, itu tampilin lewat desainnya ya. Dan seru juga karena kita sekarang lagi tahap
sebenarnya udah tahap jalan dan masih tahap eksperimen gak sih ini? Eksperimen. Jadi kayak, nah ini jadi salah satu yang kegiatan yang asik buat kita kerjain bareng-bareng, karena kita jadi bisa nyoba-nyoba lagi di media-media lain. Kita ada plan apa lagi habis ini? Plannya habis ini ya karena terinspirasi dari Ariel juga, terus ya beberapa teman-temanku yang sering kita nongkrong tuh kayak bikin semacam tempat duduk kayak matras gitu ya. Iya matras ya, itu gitu. Asik sih, lucu tapi sih. yang itu dilukis dan kesannya bagus, indah. Tapi dia punya 2 fungsi loh. Apa tuh? Yang pertama bisa buat duduk, yang keduanya dia bisa jadi pajangan. Oh iya juga, Iya kan? karena ya multifungsi, dekoratif. Iya. Terus aku pengen request pengen nyoba di helm, kayak seru deh. Secara kan kita anak motor nih, masa nggak ada? Enggak, aku nggak anak motor. Iya, aku anak bapak juga sih, cuma seneng naik motor aja. Kalau sekarang aku anak rumahan aja kayaknya. Tapi nggak pernah di rumah. Oke. Ya itu sih sekilas dari Ariel nih. Ntar gue bikinin episode yang kedua deh sama kamu nanti di akhir-akhir riset gitu, supaya apa yang kamu dalemin, apa yang kamu alami, apa yang jadi pengalamanmu di sini bisa kamu ceritain juga ke teman-teman tuh. Nih kayak seakan-akan aku bikin updatean per bulan nih, jangan-jangan. Hampir kayak gitu. Gitu. Tapi emang perlu kita ceritain sih. Iya sih. Ya sekaligus update teman-teman kita di sini gimana. Ya, gue pun cukup excited buat nge-share itu dan bisa dilihat sama teman-teman lain juga di luar sana. Jadi betul. Nantikan perkembangan kita dan teman-teman. Perkembangan badan Ariel kan. Di sini banyak makan. Sumpah makanan di sini enak-enak loh. Gue kayak, ini salah satu perbedaan. Gue kalau di rumah, karena seringan ya anggota keluarga gue yang lain kebanyakan pada sibuk, ada kesibukan di luar kan. Jadi kayak ya udah nggak selalu ada makanan kan. Terus di sini kayak mau jajan jauh lebih murah, terus tiap kita berkunjung ke rumah siapa tuh ada aja suguhannya. Sumpah ya bro, tapi enak sih. Iya, Ariel datang juga aku jadi sering makan. Jangan lupa explore makanan di daerah yang kalian lewati. Termasuk di sini. Betul. Mana di Kali? Ya enggak, di Bandungan, di Magelang. Iya benar. Dan ya mungkin itu dulu sih yang pengen kita bahas, karena habis ini kita ada rapat. Oh iya, Pak Lurah nungguin. Oke. Kita jadi tahu sesuatu yang baru juga gitu, dan mungkin bisa sharing, bisa ngambil pelajaran dari situ. Dan ya kalau nggak dari banyak main ya aku nggak bakal di sini kalau kita nggak ketemu kan. Betul. Oke. Menurutku itu aja ya. Karena tadi kan mintanya singkat. Iya. Dan maafkan saya yang jadi lu gua karena itu pengaruh dari Ariel. Ya beginilah bahasa, bercampur-campur karena aku juga Jawa banget juga nggak bisa. Jadi thank you banget buat episode kali ini. Arti kata kita tumpahin aja. Bye bye.